Perkenalkan, nama saya Sebastianus Kitano, SAG, mahasiswa profesi guru, batch 1 2025, program studi pendidikan agama Katolik, asal perguruan tinggi Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, dengan nomor peserta PPG 91000072 145917, nomor induk mahasiswa 24869051699. Asal satuan pendidikan SMA Negeri OLEU, dan pada hari ini saya akan mengadakan tampilan video pembelajaran pendidikan agama Katolik dengan materi nilai-nilai dasar kehidupan dalam bermasyarakat. Sekian dan selamat menyaksikan. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Sebelum kita mengawali kegiatan kita mengawali dengan doa. Salah satu doa untuk kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini. Marilah mengawali kegiatan belajar ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan dulu. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, saya cek kehadiran kita. Maria, Ada Kak. Marianus, mana Pak? Baik. Saya mau tanya, masih ingatkah pembelajaran kita minggu lalu? Masih. Coba. Minggu lalu kita belajar tentang kehidupan manusia yang bermakna. Baik. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan dulu. Baik, minggu lalu kita berbicara tentang apa? Kehidupan manusia yang bermakna. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Yesus memperjuangkan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Saya mau tanya, siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya. Di dalam kehidupan masyarakat, nilai-nilai apa saja yang dipertahankan sebagai martabat manusia? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Nilai keadilan, Iya. kebenaran dan perdamaian. Ya. Baik, mari kita tepuk tangan dulu. Jadi, nilai-nilai yang kita harus pertahankan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, materi untuk kita hari ini itu dia berbicara Yesus mengajak kita orang Kristen pada umumnya. Tujuan belajar kita hari ini supaya setelah kita belajar tentang Yesus memperjuangkan kehidupan masyarakat yang bermartabat, itu diharapkan kepada adik-adik untuk setelah pembelajaran ini peserta didik memahami dan memperjuangkan nilai-nilai penting. Nilai-nilai penting itu seperti keadilan, kebenaran, kejujuran, perdamaian. Kira-kira seperti ini bisa dipahami tidak? Bisa dimengerti? Bisa. Contoh yang sangat konkret yang adik-adik alami
setiap hari di lingkungan masyarakat. Misalnya begini, kamu lihat kamu punya kawan ada di luar sana, lalu besok ini guru PIK tanya, kemarin kamu di mana? Sehingga kamu tidak masuk. Dia bilang, kemarin saya ada Pak, saya di kelas. Itu adalah yang benar. Itu contoh yang paling sederhana. Yang berikut itu tentang perdamaian. Damai itu seperti apa? Contoh masih segar? Masih. Coba kita berdiri dulu. Berdiri. Berdiri. Relax. Santai-santai, jangan terlalu apa ya? Tegang. Coba Maria baca. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan dulu. Bagus. Terima kasih. Arif sudah membantu. Setelah kerjakan, nanti dipresentasikan per kelompok. Coba yang sudah angkat tangan, yang kelompok mana yang sudah? Kita mulai dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diperoleh. Kami dari kelompok 1, kami akan mendefinisikan hasil kerja kami kepada materi waktu dan kesempatan diberikan. Soal pesan apa yang hendak disampaikan oleh Yesus dalam Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 15 berkaitan dengan kehidupan saat ini. Kepada teman-teman kelompok ingin bertanya waktu kesempatan. Kalau pas, mari kita beri tepuk tangan dulu. Ya, silakan kelompok 2. Jelaskan Yesus meminta hal apa untuk ditaati dan hal lain apa untuk tidak ditaati. Ya, silakan kelompok 4. Kelompok 1. Minta maaf, salah. Silakan. Yesus meminta agar sungguh cermat dalam menyikapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang pandai mengajarkan hal baik dan benar, tetapi mereka tidak melakukannya. Ikuti ajaran mereka, tetapi jangan ikuti perilaku mereka. Ada yang mungkin mau tambahkan? Jawaban itu benar? Pas? Pas. Sekali lagi mari kita hapus. Jadi pesan di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 5, di situ Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi di situ Yesus mau mengajarkan kepada kita supaya kita pertahankan keadilan dan kebenaran serta kejujuran dan perdamaian. Masih semangat? Masih. Iya, bagus. Kita boleh lanjut? Lanjut. Oke. Selain itu, Yesus menekan apa lagi kepada orang-orang Farisi? Atau sikap-sikap orang Farisi itu seperti apa lagi? Selain membebani, mereka hanya ingin cari muka. Lalu apa lagi? Coba kalian kemana? Coba lihat. Memaksa orang lain untuk mengikuti kehendak, kemauan. Selain itu ada yang macam apa? Kelompok 2, sikap orang-orang Farisi yang Yesus mengecam. Seperti apa? Mereka ingin membebani kepada orang-orang lain hidup
istilahnya apa, MPO, mencari perhatian orang. Lalu ada lagi apa, memaksa kehendak kepada orang lain. Apalagi masih banyak sekali. Memaksa orang lain untuk menghormati mereka. Apalagi, jadi dalam Injil Matius itu, di situ sesungguhnya sudah jelas-jelas di dalam kehidupan kita itu pun Yesus mengajar kita untuk tidak boleh bersikap seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar itu, kita lakukan itu, betul tidak? Seperti apa yang kita lakukan itu, seperti apa? Contoh yang paling konkret yang kita buat, seperti apa? Contoh yang paling sederhana yang setiap kali di dalam kelas atau di luar, apa? Tidak peduli dengan perasaan orang lain. Selain itu apa? Yang kelompok yang lain bisa mengalami itu tidak dalam kehidupan sehari-hari. Halo. Kelompok keempat mengalami itu tidak. Dengan adanya materi kita yang Yesus memperjuangkan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Setelah kita membaca Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 5, Yesus mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa? Karena orang-orang Farisi sering membuat hal-hal yang sesungguhnya hanya mau ingin dipuji, ingin dihormati, ingin ditakuti. Nanti pada sore hari mereka harus berduduk di sudut-sudut jalan untuk beribadah, supaya orang tahu bahwa mereka beragama, supaya dipuji. Jadi sebenarnya yang tadi 4 itu kita harus lebih banyak berefleksi diri bahwa yang ditekankan Yesus di situ adalah kita tidak boleh berkata tidak jujur, tetapi Yesus hanya mau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berkata jujur, bersikap adil, lalu apa lagi? Mengatakan kebenaran, terus apa lagi? Melakukan perdamaian itu seperti apa? Damai. Kalau yang kita biasanya salam damai. Setelah berdamai di dalam gereja, keluar berkelahi di dalam gereja. Itu sesungguhnya Yesus tidak mau menerima itu. Ada satu lagi yang mana setelah kita harus berkata jujur, bersikap adil, lalu mengatakan yang benar, mempertahankan perdamaian, dan satu itu harus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu seperti apa? Jadi Yesus mengajarkan hal yang paling penting di dalam itu. Jadi Yesus mau menegaskan itu hal apa? Di situ perbuatan dengan perkataan dan perbuatan, tindakan kan? Yang berikut, coba adik-adik buatkan refleksi
saya membaca itu bacaan tadi Injil Matius. Tulislah sebuah doa spontan bagaimana menghargai lingkungan hidup. Refleksi. Silakan tanya. Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Saya beri kesempatan. Silakan tanya. Mungkin tadi di dalam diskusi kita ada yang menemukan hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan tanya. Coba bantu berdiri dulu, relax dulu, bantu berdiri. Silakan berdiri dulu, berdiri. Ya, siap. Bukan siap ini kita harus begini, tidak. Kita relax. Coba. Kalau kau cinta saya, tepuk tangan. Ya. Nah itu kalau kau suka. Nah, itu. Coba. 1, 2, 3. Kalau kau suka tepuk tangan. Kalau kau suka tepuk tangan. Iya. Baik. Silakan. Terima kasih. Nanti setelah ini, kalau tidak tanya, saya mau minta untuk kamu tuliskan satu ungkapan hati. Itu bagaimana Anda merefleksikan diri supaya menjadi teladan untuk menjadi orang yang menjadi keadilan untuk orang lain. Jadi ini terakhir. Coba adik-adik tuliskan refleksi diri. Buatkan satu doa. Doa itu mengucap syukur kepada Tuhan. Sebagai manusia, Anda menghargai lingkungan hidup. Silakan sekarang 15 menit. Tuliskan doa spontan untuk menghargai atau apa ya namanya lingkungan hidup. Silakan. Setelah itu kumpul 15 menit. Menit lagi. Semuanya sudah? Sudah. Minggu depan saya nanti akan melihat koreksi kembali. Namun saya yakin bahwa hasil refleksi adik-adik ini sangat bagus. Yang mana nanti ada beberapa yang nanti kita harus pakai untuk setiap kali jam agama atau jam pelajaran yang lain. Kita bisa menggunakan itu sebagai doa pembukaan atau doa penutup. Coba Maria bikin satu refleksi tentang materi yang dibahas hari ini. Tulis. Coba, silakan. Coba baca saja di sini baik. Atau kesimpulan yang kita bahas hari ini. Coba lihat. Coba Anda. Jadi kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini adalah Yesus mengajarkan pentingnya kesesuaian antara perkataan, perbuatan, tanpa moral, tanpa etika, penuh kepura-puraan, kemunafikan dengan motivasi yang
dengan memotivasi untuk merebut simpati dan dukungan demi sebuah kepentingan. Sudah? Ya. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Kira-kira kesimpulannya seperti ini dan bisa dipahami tidak? Bisa. Kalau sudah bisa dipahami, untuk minggu depan kita akan melanjuti. Dan sebagai akhir dari pelajaran ini, mari saya ajak untuk berdiri untuk menutupi pembelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Mari kita berdiri. Silakan duduk. Silakan kita keluar beristirahat karena waktu sudah selesai. 1, 2, 3. Salam.